فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, dalam pembahasan hadis syadz, kita telah mengambil definisi hadis syadz. Bahwasanya dia adalah hadis yang perawinya yang makbul, yang thiqah atau yang hasanul hadis, yaitu yang diterima hadisnya khalafa man aula minhu sifatan aw kamman. Apabila dia menyelisihi siapa yang lebih tinggi darinya dari sisi sifat atau dari sisi jumlah. Nah, jadi apabila seorang thiqah atau yang hasanul hadis menyelisihi yang lebih thiqah dari dia atau yang lebih banyak dari dia, maka itu dinamakan dengan hadis syadz. Dan kita menghukumi hadisnya waham, keliru. Nah, wa bima anna syadza lahu irtibatun bi ziyadati thiqah wa qad dzakaraha ad-doktor Ahmad bin Nasrillah pada halaman 13-14, fa yahsunu naqlu nubdatin mufidatin fi dzalika hatta la yatawahhamu mutawahhimun anna kulla ziyadatin takunu syadzah wala kama yaqulu Dr. Ahmad anna kulla ziyadatin min thiqatin maqbulah. Nah, manakala syadz dan tambahan thiqah itu memiliki keterkaitan, sementara Dr. Ahmad bin Nasrillah telah menyebutkan hal itu. Ahmad bin Nasrillah ini salah satu dari doktor yang menulis kitab tulisan yang membantah Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Sahih Musnad. Maka Syekhuna Yahya hafizahullah membantah kembali tulisan Ahmad bin Nasrillah ini ketika dia melakukan kejahatan terhadap ilmu mustalah al-hadis dan merusak dan ingin menjatuhkan nama Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dengan mengkritik dengan tidak hak, tanpa hak. Maka ada baiknya kita menukilkan di sini sekilas faedah pada permasalahan antara apa bedanya hadis syadz dan tambahan thiqah. Jadi terkadang ahlul hadis menghukumi ada seorang thiqah yang menambahkan tambahan dalam suatu hadis itu diterima dan dikatakan ziyadatus thiqah, tambahan seorang yang terpercaya, dan diamalkan tambahan tersebut. Walaupun yang lain tidak menambahkan suatu hadis dengan tambahan itu. Dan terkadang ahlul hadis menghukumi tambahan ini dari seorang yang terpercaya, thiqah atau hasanul hadis, itu syadz ketika dia menyelisihi yang selainnya dari orang-orang thiqah yang meriwayatkan hadis yang serupa, namun dia menambahkan sesuatu yang berbeda dari hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah tersebut. Bagaimana kita membedakannya? Bagaimana kita membedakan dan menentukan bahwasanya ini hadis syadz dan ini hadis ziyadatus thiqah yang diterima? Nah, kalau hadis syadz berarti kita menghukum ditolak dan tidak
diamalkan. Karena itu adalah kekeliruan dan kesalahan perawi. Dan bagaimana kita menentukan bahwasanya satu ini adalah tambahan thiqah yang diterima dan sahih dan diamalkan. Baik. Jangan sampai orang yang keliru dalam menentukan, mengira bahwasanya setiap tambahan itu adalah syadz, dan tidak pula seperti yang dikatakan oleh Dr. Ahmad bin Nasrullah yang mengatakan semua tambahan dari seorang yang terpercaya itu dikatakan ziyadatus thiqah yang terpercaya, yang diterima. Nah, jadi di sini ada yang perlu diperhatikan. Wa ta'rifu ziyadati kama qala Ibnu Rajab fi Syarhil Ilal, dan definisi ziyadah tambahan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Syarhul Ilal jilid 1 halaman 425. Qala amma mas'alatu ziyadati thiqah fa suratuha ayyarwiya jama'atun haditsan wahidan bi isnadin wahidin wa matnin wahidin fa yazidu ba'dur ruwati fihi ziyadatan lam yadhkurha baqiyatur ruwah. Nah, apa itu tambahan thiqah? Tambahan orang yang terpercaya, yaitu sekelompok dari ahlul hadis jamaah meriwayatkan satu hadis dengan satu sanad, dengan satu matan. Sama sanadnya dan sama matannya. Jadi banyak orang meriwayatkan kembali kepada satu sanad dan satu matan. Tapi sebagian dari perawi yang thiqah ini menambah suatu tambahan yang tidak disebutkan thiqah yang lainnya. Thiqah dari para perawi yang selainnya. Ini dinamakan ziyadah. Ini yang dinamakan ziyadatu as-thiqah. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam at-Tirmidzi rahimahullah, wa rubba haditsin innama stughriba li ziyadatin takunu fil hadits wa innama yasihhu idza kanat az-ziyadah mimman yu'tamadu hifdhuh. Terkadang suatu hadis dianggap asing karena tambahan yang ada pada hadis tersebut. Jadi asalnya hadisnya ma'ruf, masyhur. Banyak perawi yang meriwayatkannya. Hanya saja ada tambahan yang dianggap asing karena cuma satu orang dari orang yang terpercaya menambahkannya misalnya. Dan tambahan itu akan menjadi sahih apabila tambahan itu dari seseorang yang yu'tamad hifdhuh, teranggap hafalannya. Mislu, contohnya, ma rawa Maliku Ibnu Anas, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibnu Anas, an-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimina sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap hamba yang merdeka dan budak, laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum muslimin, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair. Nah, satu sa' itu 4 mud, 4 cidukan 2 telapak tangan. Fazada Malikun fi hadzal hadis minal muslimin. Jadi hadis ini ditambahkan oleh Imam Malik dzakara unsa minal muslimin. Jadi tambahan ini minal muslimin itu dari Imam Malik. Ya, Imam Malik sendiri yang meriwayatkan dengan tambahan ini, dengan tambahan minal muslimin. Wa rawa Ayyub as-Sikhtiyani wa Ubaidullah ibn Amr. Wa lam yadhkur fihi minal muslimin. Dari jalur yang sama dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan tidak disebutkan minal muslimin. Jadi Imam Malik yang datang dengan tambahan minal muslimin. Ada pun selainnya itu dengan tanpa tambahan minal muslimin. Wa qad rawa ba'dhum an Nafi'in mithlu riwayat Malikin mimman lam yu'tamad alaihi hifdhuh. Nah, dan sebagian dari orang atau perawi meriwayatkan dari Nafi' seperti periwayatan Imam Malik dari orang-orang yang tidak teranggap hafalannya. Wa qad akhadha ghairu wahidin minal a'immah bi hadits Malik.
Sementara banyak a'imah mengambil hadis Malik, tambahan dari minal muslimin ini. Wahtajju bihi minhum Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, dan mereka berhujjah dengan tambahan Imam Malik ini minal muslimin, di antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Qala, keduanya berkata, idza kana lirrajuli 'abidun ghairu muslimin lam yu'addi zakatal fitri anhum wahtajja bi hadis Malik. Keduanya berkata, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat apabila seorang muslim memiliki budak tapi bukan budak kafir, budaknya tetap atau bukan seorang muslim, masih kafir, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, dari budak-budak yang kafir ini, dan mereka berhujjah dengan hadis Malik, minal muslimin. Berbeda atau apabila tampak lafaz minal muslimin, maka itu di situ tampak umum. Seorang yang merdeka atau budak, laki-laki dan perempuan, satu sok dari kurma atau satu sok dari syair. Jadi masuk, masih umum, mutlak, tidak ditakyid, tidak dikait di situ apakah dari kalangan kaum muslim atau orang kafir. Nah, maka tambahan Imam Malik ini minal muslimin dianggap dan diterima oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan selainnya, sehingga mereka berpendapat apabila seseorang memiliki budak yang bukan dari kaum muslimin, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, karena yang wajib adalah dari kalangan kaum muslimin saja. Baik. Fa idza zada hafizun mimman yu'tamadu ala hifdhihi qubila dzalika anhu. Jadi apabila seorang hafiz dari yang perawi yang teranggap hafalannya, maka diterima darinya hal itu, diterima darinya hal tersebut. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi syarhihi ala Ilal at-Tirmidzi, dan berkata Hafidz Ibnu Rajab pada syarahnya terhadap kitab Ilal at-Tirmidzi, hadza aidan naw'un min al-gharib, dan ini juga jenis dari gharib, wa huwa ayyakun al-hadits fi nafsihi masyhuran, yaitu hadis pada dirinya sendiri itu masyhur, lakin yazidu ba'dur rawi fi matnihi ziyadatan tustaghrab, akan tetapi sebagian perawi pada matanya menambahkan tambahan yang asing. Nah, yang tidak diriwayatkan oleh selainnya dari orang-orang yang terpercaya. Wa qad dzakara at-Tirmidzi anna ziyadata in kanat min hafidhin yu'tamadu ala hifdhihi fa innaha tuqbal. Berkata, dan telah disebutkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya apabila tambahan itu dari seorang yang hafidh, seorang yang hafidh, yang kuat hafalannya dan teranggap hafalannya, maka tambahan itu diterima. Yakni wa in kana alladhi zada thiqatun la yu'tamadu ala hifdhihi la nuqbal ziyadatuh. Maksudnya apabila yang menambah itu adalah thiqah yang terpercaya tapi tidak teranggap, tidak disandarkan atas hafalannya, maka tidak ditambah atau tidak diterima tambahan tersebut. Wa hadza aidan zahiru kalamil Imam Ahmad ila anqal, dan ini juga lahiriah dari pendapat Imam Ahmad sampai beliau berkata pada halaman 423, falladhi yadullu alaihi kalamul Imam Ahmad fi hadzal bab anna ziyadat as-siqati bi lafdhatin fi hadithi min baini as-siqat fi hadithin min baini as-siqat illam yakun mubarrizan fil hibsi wat tathabbuti ala ghairihi mimman lam yuzkar atau mimman lam yadhkur az-ziyadah wa lam yutaba 'alaiha fala yuqbal tafarruduhu. Nah, jadi yang menunjukkan atasnya ucapan Imam Ahmad pada bab ini bahwasanya tambahan thiqah pada suatu lafaz dalam suatu hadis yang menyelisihi orang-orang yang thiqah selainnya, apabila dia bukan termasuk yang mubarris, yang menonjol dari sisi hafalannya dan tathabbut dan kekokohan hafalannya dari selainnya, nah, tidak menonjol dan tidak memiliki keunggulan dari sisi hafalan dan kekokohannya, nah, kematangan hafalannya daripada selainnya dari orang-orang yang tidak menyebutkan ziyadah. Nah, dan tidak pula diutaba 'alaiha, tidak diikuti oleh perawi-perawi selainnya, maka tidak diterima bersendirinya dia. Falam yuqbal tafarruduhu
wa in kana thiqatun mubarrizan fil hifdzi ala man lam yadhkurha. Apabila thiqah yang memiliki keunggulan dan menonjol dari sisi hafalannya tidak menambahnya. Nah, Fi safha 429 naqala atau nukila 'an ad-Darqutni fi hadithi zada fi isnad rajulan thiqatan wa khalafahuma Thawri falam yadhkurhu qala laula anna ath-Thawriyya khalafa lakana al-qawl qawla man zada fihi lianna ziyadat thiqah maqbulah. Dan dinukil dari Ad-Darqutni pada suatu hadis yang padanya dua orang thiqah, dua orang terpercaya menambah pada salatnya. Tapi yang menyelisih keduanya itu adalah Ats-Tsauri. Sementara Ats-Tsauri sebagaimana terlihat itu imam fil hadis, hujjah. Sementara Imam Ats-Tsauri tidak menyebutkannya. Maka Imam Ad-Darqutni mengatakan laula anna Ats-Tsauri khalafa lakana al-qaul qala zada fihi. Seandainya bukan Ats-Tsauri yang menyelisih dua orang ini, dua orang yang thiqah ini, niscaya kita akan lebih merajihkan tambahan dua orang yang thiqah ini. Menunjukkan bahwasanya karena Ats-Tsauri yang menyelisihi dan Ats-Tsauri ini memiliki keunggulan dari sisi hafalan dan kekokohan dalam sisi hafalannya, maka akhirnya kita tidak menerima tambahan dua thiqah yang tidak setingkat dengan Ats-Tsauri. Lianna ziyadat ats-thiqah maqbulah. Karena asal ziyadat ats-thiqah itu diterima. Qala Ibnu Rajab wa hadha tasrihun bi annahu innama yuqbal ziyadatu idza lam yukhalifhu man huwa ahfadhu minhu. Berkata Ibnu Rajab, dan ini tasrih menunjukkan bahwasanya tambahan thiqah itu diterima apabila tidak diselisih siapa yang lebih kokoh dan kuat hafalannya daripada yang menambah. Nah, Syekh Yahya hafizahullah akan menyebutkan beberapa kalam ulama seputar pembahasan ini yang menunjukkan kesimpulannya, akan ada disebutkan kesimpulannya juga nanti, bahwasanya apabila ziyadatun tambahan dari thiqah ini dari orang yang mubarrizan fil hifz wa dhabt wa yu'tamad ala hifdhihi, yang memiliki keunggulan dan menonjol dari sisi hafalan, kuat, kokoh hafalannya. Nah, dan yang menyisihnya di bawah dari sisi kekokohannya, maka ketika itu diterima tambahan thiqah itu. Tapi apabila dia menyendiri, dia thiqah, terpercaya, namun yang menyelisihinya itu lebih kuat dari sisi hafalan dan kekokohan, apalagi tambah jumlah, maka ketika itu tidak diterima dan dihukum dengan hadis syadz. Karena itulah definisi hadis syadz adalah mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula min, yang lebih kuat dari sisi sifat, hafalan dan kamman, yaitu jumlah. Tapi kapan tambahan thiqah itu dia lebih kuat dari sisi kekokohan hafalan atau lebih banyak dari sisi jumlah, maka yang tidak menambah itu dan tidak maksudnya tambahan thiqah ini ditambah, diterima. Bisa dibedakan insyaallah. Jadi dia sampai salah dalam menerima tambahan thiqah dengan tidaknya dan menghukumi hadis itu dengan hadis syadz. Ada di sana keadaan yang tepatnya dia dihukum dengan hadis syadz. Kapan? Ketika yang menyelisihi itu lebih kuat hafalannya, lebih kokoh dan lebih banyak. Dan ada di kalanya ziyadatus thiqah itu diterima. Ada kalanya ziyadatus thiqah itu diterima ketika yang menambah itu lebih kuat dari sisi sifat atau dari sisi jumlah. Nah, tidak seperti yang dikatakan Ahmad Nasrullah yang mengatakan bahwasanya pokoknya tambahan thiqah diterima secara mutlak. Setiap tambahan thiqah pasti diterima. Dan tidak boleh mengatakan setiap tambahan thiqah pasti syadz. Nah, maka sebagaimana kembali kepada definisi yang telah lewat, apabila yang menyelisihinya itu aula, lebih tinggi, lebih kuat dan lebih kokoh hafalannya, atau lebih banyak jumlahnya yang menjadikan dia marjuh, tambahan itu lemah dan di bawah tingkatannya.
Baik. Insyaallah pelajaran fikih kita lanjutkan setelah Isya. Cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu